Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang manajemen organisasi. Sampailah kita pada bab komunikasi organisasi. Sebenarnya konsep tentang komunikasi sudah banyak dibahas di beberapa mata kuliah yang lain ya. Tetapi secara garis umum atau garis besar konsep komunikasi itu sama. Ya berbeda sedikit terkait konteks situasinya ya. Kalau komunikasi efektif di bidang keperawatan bangsal ya otomatis bicaranya mengkomunikasikan keadaan pasien. Tapi kalau komunikasi organisasi dalam ilmu manajemen, maka konteks yang dibicarakan adalah bagaimana roda organisasi itu bisa berputar dengan baik. Maka harus ada komunikasi di antara komponen di dalam organisasi atau dalam manajemen itu. Nah, di sini kita membahas tentang komunikasi organisasi. Oke, lanjut ya. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah kita nanti membahas tentang bab pentingnya komunikasi, important of communication. Kemudian kita juga akan membahas tentang proses komunikasi atau the communication process, bagaimana prosesnya. Dan yang ketiga kita membahas tentang pentingnya komunikasi di dalam organisasi, improving communication in organization. Jadi 3 bab ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baik, sekarang kita masuk pada definisi komunikasi. Saya yakin sama, memang kalau definisi harus sama ya. Nah, kalau definisi berubah-ubah itu namanya bukan definisi. Jadi komunikasi merupakan proses menyampaikan atau menerima pesan yang dimiliki dalam rangka pertukaran informasi untuk mencapai saling pengertian antara 2 orang atau lebih. Nah, kalau di sini individu orang, maka nanti di dalam organisasi ya, antara unit bisa ya, antar unit. Kemudian juga bisa antar ruangan ya, kalau itu di bangsal perawatan. Nah, ini tinggal konteksnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tinggal konteksnya diubah sesuai dengan jenis komunikasi yang dibahas. Baik, kita lanjutkan. Ini beberapa definisi komunikasi organisasi menurut beberapa sumber ya. Ada Krittner and Kinesi, ada Kit Davis, ada Derek Torrington, ada Cotter dan James. Pada intinya ya, setelah saya coba untuk merangkum dari beberapa pendapat ahli ini tentang komunikasi, ya sama ya, bahwa aktivitas pertukaran ide, gagasan dalam menyampaikan pesan untuk mencapai kesepahaman antar komponen dalam sebuah organisasi. Dan lebih spesifik silahkan dibaca-baca sebagai referensi untuk memperdalam tentang definisi komunikasi. Ini nggak usah saya bacakan semua. Oke ya, ini sekarang menurut yang lain ya, ada batasan konsep komunikasi organisasi. Nah, kalau batasannya ini ada beberapa. Kalau Davis membatasi tentang orang-orang di dalam komunikasi, sedangkan Torrington
membatasi tentang latar belakang komunikasi itu terjadi, sedangkan kin ini membatasi hampir sama dengan Davis, ya, antar orang-orang di dalam komunikasi. Sekali lagi baca sendiri. Nah, kita masuk tentang media komunikasi. Ini masih bab pertama, apa itu komunikasi. Nah, media komunikasi. Kalau berbicara media kan berarti alat. Jadi alat untuk berkomunikasi. Secara alamiah Allah memberikan kita alat untuk berkomunikasi, ya berupa, mohon maaf ya, mulut untuk berbicara, ya. Kemudian tangan untuk bergerak, ya. Kemudian mata untuk berkedip. Maka di dalam media komunikasi alamiah ini ada dua jenis, yaitu media verbal dan non verbal. Saya katakan tadi mulut bisa berbicara, maka dia verbal, ya. Sedangkan non verbal, mata bisa berkedip, wajah bisa berekspresi, tangan bisa bergerak, ini bisa gunakan untuk komunikasi non verbal. Oke, media komunikasi. Sedangkan kalau media komunikasi secara modern, alat-alatnya juga bisa Anda dapat sendiri, ya. HP Anda, HP itu bisa alat komunikasi verbal maupun non verbal, ya. Tayangan gambar atau suara yang Anda rekam. Kemudian televisi, ya, semualah alat perangkat-perangkat elektronik itu sebagai media komunikasi. Nah, komunikasi verbal itu terbagi atas 3, yaitu interaksi langsung atau face to face, tatap muka, ya berarti Anda berkomunikasi langsung dari individu satu ke individu yang lain. Kemudian komunikasi verbal juga bisa berupa lisan, ya, suara, ya. Jadi tidak tatap muka tapi suaranya bisa Anda dengar melalui sambungan telepon atau melalui media televisi dan sebagainya, ya. Nah, kemudian tidak tatap muka tapi bisa berupa tulisan, ya, melalui SMS, melalui WA, melalui surat. Maka ini komunikasi verbal lain selain tatap muka. Jadi ada interaksi tatap muka, lisan, dan tulisan. Nah, di dalam komunikasi organisasi nanti juga meliputi ketiga hal ini. Ya, kalau Anda menghadap pimpinan untuk menyampaikan sesuatu, ya namanya tatap muka. Kalau Anda mendapat teguran berupa SP1, SP2 surat, yaitu namanya tulisan. Nah, sedangkan kalau Anda menerima telepon dari lawan bicara Anda, ya lisan. Oke. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang terjadi melalui bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh. Jadi orang nyebutnya bahasa monyet. Jadi bahasa tubuh. Anda berbicara menggunakan ekspresi wajah, ya, posisi tubuh, gerakan mata, dan lain, namanya komunikasi nonverbal. Oke. Pemilihan media komunikasi. Jadi ketika Anda menentukan untuk berkomunikasi, apakah memilih media komunikasi langsung atau tidak langsung, atau memakai bahasa surat atau bahasa telepon, nah, ini tergantung dengan pesan yang ingin disampaikan. Kalau sangat penting, ya bagusnya langsung berkomunikasi dengan pimpinan. Tapi kalau sekiranya bisa tertunda, tidak terlalu penting, ya bisa melalui surat atau WA atau SMS. Kemudian kalau komunikasi itu sifatnya hanya hiburan, ya,
cengkrama, ya bisa Anda melalui media-media yang kiranya tidak menyibukkan Anda gitu. Ini pilihan. Nah, untuk memilih pilihan-pilihan itu, maka Anda bisa pertimbangkan ya, pertimbangkan beberapa kapasitas menurut Richard ini. Kalau umpan balik yang Anda inginkan itu cepat, ya medianya ya langsung ya, baik tulis maupun tidak tertulis. Kemudian kalau ingin cepat, bisa juga memakai tadi elektronik ya, karena bisa lebih cepat ya, dengan menelpon atau WA atau Facebook atau komunikasi langsung melalui telepon juga bisa. Nah, kemudian kalau sifatnya personal, ya personal itu kan inginnya menyampaikan sesuatu yang privasi ya. Ya barangkali Anda menanyakan tentang bagaimana prospek saya di perusahaan ini Pak, kok saya tidak kunjung naik gaji. Jadi itu personal ya. Atau saya kok tidak kunjung bisa naik pangkat, ini bisa personal. Nah, maka bahasanya menentukan media pilihannya. Kemudian sumber bahasa, kalau ingin bahasa lisan, ya langsung media lisan. Tapi kalau sumber bahasanya ingin Anda menghendaki rekaman, ya bisa menggunakan media. Ini adalah pemilihan sumber media, tergantung tingkat urgensi komunikasi itu kepada pimpinan atau kepada bawahan kalau Anda pimpinan. Baik. 7 unsur proses komunikasi. Kalau ini tentang apa itu komunikasi, ya masih berbicara tentang unsur-unsur dalam komunikasi. Ya seperti intinya ada 3 sebenarnya sih, ada 3 intinya itu ya. Intinya adalah pemberi pesan atau komunikan, kemudian isi pesan, dan komunikator. Komunikator itu pemberi pesan, pesannya, dan komunikannya yang diajak atau lawan bicaranya. Ini 3 unsur itu pada intinya itu. Nah, cuma di sini lebih rinci disebutkan ada 7 ya. Pengirim yaitu komunikator ya. Encoding atau penyandian yaitu pesannya. Kalau pesannya elektronik ya sandi, pesan tertulis ya. Pesan, kemudian saluran ya, salurannya alat ya. Penerima pesan, komunikannya. Penafsiran pesan ini oleh komunikannya, dan penerima umpan balik ini komunikator. Ini unsur-unsur ya, bisa nanti silakan Anda diperdalam sendiri. Sekarang kemampuan komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa menyampaikan pesan dengan baik atau tidak. Ini sangat tergantung dengan kemampuan individu itu menyampaikan pesan, atau yang kedua, kemampuan individu menerima pesan. Nah, maka untuk kemampuan komunikasi ini prinsipnya adalah semakin banyak indera yang dilibatkan, maka komunikasi itu akan semakin mudah diterima. Semakin banyak indera yang dilibatkan, komunikasi itu banyak yang disampaikan. Nah, maka komunikasi langsung itu lebih bagus kualitasnya ya dibanding komunikasi tidak langsung. Karena apa? Ketika Anda komunikasi langsung, Anda bisa mendengarkan suaranya, kemudian Anda juga bisa melihat ekspresi wajahnya, Anda juga bisa melihatkan gerakan matanya, gerakan tangannya. Maka di situ komunikasi yang Anda sampaikan, yang Anda terima bisa lebih baik dibanding dengan komunikasi tidak langsung. Nah, demikian juga kalau Anda menyampaikan dengan bahasa tubuh yang banyak, isi komunikasi yang Anda sampaikan juga akan lebih baik dibanding dengan komunikasi tidak langsung. Nah, tetapi meskipun demikian,
kemampuan komunikator dan komunikasi sangat penting di dalam komunikasi. Maka dapat ditentukan oleh beberapa hal, ini 3 ini ya. Kecakapan dan sifat komunikasi. Kalau Anda seorang wartawan, saya yakin akan lebih cakap dibanding dengan Anda seorang perawat. Nah ini ya, karena memang punya ilmu komunikasinya dia ya, kecakapan individunya. Kalau Anda terbiasa bernegosiasi, ya nanti Anda akan lebih piawai dibanding Anda yang tidak terbiasa bernegosiasi. Ini intinya kemampuan individu ditingkatkan oleh pengalaman individu masing-masing, cakap ya. Kemudian faktor yang berhubungan dengan keadaan. Nah, misalkan situasi yang mendukung ya. Misalkan ketika komunikasi suasananya bagus ya, suasana hati maupun suasana lingkungannya mendukung, maka itu komunikasi disampaikan akan lebih baik ya. Maka di sini kalau Anda ingin mengajak komunikasi seseorang, maka tunggu dan pelajari suasana hati, suasana lingkungan orang yang Anda ajak komunikasi. Kalau Anda mengajak komunikasi orang yang lagi sedih, ya tentunya Anda tidak mendapatkan respon yang baik ya. Kalau Anda mengajak komunikasi orang yang lagi sibuk, Anda sudah tentu tidak mendapatkan hasil respon yang lebih baik ya. Nah ini faktor-faktor yang berhubungan dengan komunikasi. Sebelum Anda berkomunikasi, lihat situasinya, lihat orangnya, keadaan orangnya ya. Kemudian individu yang terlibat di dalam interaksi. Nah ini seperti yang sebelumnya hampir mirip ya. Bagaimana situasi individu itu ketika berkomunikasi menentukan kemampuan berkomunikasi dan hasil komunikasi. Ini kemampuan berkomunikasi. Nah, ini ada beberapa gaya komunikasi. Kalau sebelumnya kita pernah berbicara dengan gaya kepemimpinan, dan sekarang ada gaya berkomunikasi. Ini ada 5 jenis gaya berkomunikasi. Ada orang yang asertif ya. Ada orang yang agresif, ada yang non asertif. Kemudian 4, ada yang bergaya komunikasi non verbal, dan ada tipe orang dengan gaya komunikasi pendengar aktif. Nah, Anda termasuk punya gaya komunikasi yang bagaimana? Ini silahkan nanti dicocokkan setelah kita membahas tentang 5 gaya komunikasi ini. Apakah Anda orang yang asertif? Apakah Anda orang yang agresif? Apakah Anda orang yang non-asertif? Atau Anda orang yang punya gaya komunikasi non-verbal? Cenderungnya ya. Atau menjadi pendengar aktif. Nah, coba kita lihat tabelnya. Nah ini ya. Ini gaya komunikasi ketiga ya. Ada gaya asertif, agresif, dan non-asertif. Garis besarnya, orang yang cenderung mempunyai gaya asertif ini mempunyai sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Nah ini cenderungnya ini ya, ekspresif orangnya, jadi sangat antusias, ekspresif ya. Jadi dia mendengarkan, pendengar yang baik, memberikan tanggapan yang baik, dan intinya ini tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Ini gaya komunikasinya orang yang jujur. Baik, ini yang asertif. Apakah Anda masuk yang ini? Nah, silahkan ditimbang-timbang ya. Kemudian gaya komunikasi agresif. Ya, ciri utamanya yaitu orang yang menyatakan perasaan harga diri, ya, berjuang memperoleh keuntungan dengan cara tidak adil ya. Nah, agresif. Ya, karena memang punya kepentingan orang ini ya, gaya komunikasi agresif ini ya. Ya karena dia ingin memperjuangkan kepentingannya,
maka harus agresif. Sebenarnya penting juga gaya ini ya. Kalau Anda ingin memperjuangkan kepentingan Anda, misalkan Anda ingin melamar menjadi perawat di sebuah rumah sakit. Kemudian ketika Anda berkomunikasi wawancara, maka gaya agresif Anda terapkan. Karena apa? Anda ingin ambil keuntungan. Keuntungannya apa? Ya ingin diterima ya. Maka gaya komunikasi agresif. Saya ini adalah Bapak Ibu lulusan UMM tahun sekian, akreditasi institusi saya itu A. Kemudian saya telah lulus profesi dan saya telah punya banyak pengalaman baik di Bangsal Bedah, Bangsal Perawatan Anak. Oh, ini semua argumen Anda sampaikan. Ini gaya agresif kalau Anda punya kepentingan. Tapi kalau Anda pimpinan ingin mendengarkan keluhan anak buah, ya gaya asertif yang Anda terapkan. Itu ciri utamanya gaya agresif. Kemudian gaya non asertif. Ya, ini gimana ciri utamanya? Ini dicirikan dengan takut, ya, perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, memberikan keuntungan, tidak adil bagi orang lain. Ini sebaiknya gaya non asertif ini kalau Anda dalam posisi orang yang menghibah, menghibah ya, Anda memohon, misalkan Anda di pengadilan, karena Anda melakukan kesalahan tertentu, maka Anda dikenakan tersangka, kemudian terdakwa, nanti kalau sudah diputuskan terpidana. Orang-orang yang tersangka ya, terdakwa, terpidana, komunikasinya ya non asertif ya. Ya Anda tahu sendiri ya, Anda dengan gaya menghibah, mohon maaf yang mulia, saya sebenarnya melakukan perbuatan ini tidak sengaja. Saya memohon agar dipertimbangkan latar belakang saya dan ini gaya komunikasi yang non asertif. Gaya-gaya ini bukan berarti tidak baik ya, semuanya baik, tentang konteksnya yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan Anda harus pandai menerapkan ketiga gaya ini. Baik, ini lebih detailnya tentang membedakan gaya komunikasi asertif, agresif, dan non-asertif. Nah, mulai dari deskripsinya tadi sudah ya, pola perilakunya dan pola verbalnya. Oke, nanti ini dipelajari sendiri karena waktunya di sini terbatas ya. Secara garis besar tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk detailnya silahkan Anda baca sendiri. Kita lanjutkan. Kemampuan komunikasi. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa kemampuan komunikasi individu itu sangat tergantung dengan tadi sudah ada pengalaman dia ya. Kemudian alat komunikasi yang digunakan, seberapa besar indera yang dilibatkan tadi sudah kita bahas. Di sini ditambahkan elemen-elemen kemampuan komunikasi. Nah, di sini kemampuan berkomunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan mendeskripsikan. Nah, jadi kalau Anda seorang wartawan ya, itu kalau Anda lihat reportase wartawan ketika dia datang ke bencana, kemudian dia mendeskripsikan kondisi situasi lingkungan di tempat bencana, seakan-akan Anda berada di tempat tersebut. Nah, ini kemampuan mendeskripsikan. Nanti kalau Anda berkomunikasi dengan pimpinan juga demikian. Kalau Anda mengeluhkan masalah situasi kerja di lahan kerja Anda deskripsikan sehingga seolah-olah pimpinan itu merasakan apa yang Anda rasakan di lingkungan kerja tersebut. Ini kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan mengekspresikan. Kalau mendeskripsikan tuh
bahasa lisannya ya. Sedangkan ekspresi itu bahasa nonverbalnya. Ya, kemampuan gerakan tangan Anda, kemampuan kedipan mata Anda, kemampuan ekspresi wajah Anda ini juga menentukan penyampaian pesan. Kemudian kemampuan berempati ya. Ini terutama kalau pimpinan ke bawahannya. Anda tadi asertif, berempati. Anda rasakanlah apa yang dirasakan oleh bawahan Anda itu. Kemudian menetapkan, mengambil keputusan dan memberi petunjuk ya. Ini kemampuan dalam komunikasi. Jadi kalau memberikan petunjuk ya yang jelas, yang tegas, jangan bertele-tele. Kalau menetapkan masalah ya tetapkan secara adil, jangan memihak. Dan ini pimpinan dalam sebuah organisasi. Ini sangat tergantung pengalaman Anda dalam berorganisasi. Hierarki komunikasi. Hierarki itu berarti kan susunan ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau di dalam organisasi yang disebut dengan hierarki komunikasi dalam organisasi adalah pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasi, di mana paling tidak salah satu memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggotanya. Ya, hierarki ya, ada atasan, ada bawahan, maka di sana ada orang yang memimpin, yang jadi pimpin. Komunikasinya dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Oke. Ini tadi bicara tentang hakikat komunikasi betul ya. Jadi berdasarkan hierarkinya ada top down dari atas ke bawah. Seorang komandan memberikan perintah ke bawahan dengan bahasa komunikasi yang jelas, tegas dan dapat diterima. Seorang bawahan berkomunikasi dengan presiden direkturnya dengan bahasa yang komunikatif, kemudian tadi ya bisa mendeskripsikan dengan baik, maka dia akan mendapatkan barangkali dukungan support dari atasan. Ini hierarki ya. Baik. Kemudian tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi, ini juga ada omongan selentingan ya. Kalau di dalam bahasa organisasi ini isu. Nah, isu itu penting juga dihembuskan dalam sebuah komunikasi ya. Kalau Anda ingin minta naik gaji ya, isukan, dikasih isu dulu bahwa di kota ini sudah UMR-nya, UMP-nya naik ya. Ya diisukan. Maka itu akan menjadi perhatian pimpinan dan nanti menjadi bahan pertimbangan. Jadi ini kalau isu ini komunikasi yang tidak resmi dan sifatnya informal. Kemudian pendukung resmi saluran formal dalam komunikasi ya. Nanti setelah informal isu Anda lempar, baru nanti ada komunikasi resminya, perwakilan Anda menghadap pimpinan. Nah, isu omongan selentingan ini memiliki fungsi sebagai tanda atau peringatan awal untuk suatu perubahan organisasi. Nah, jadi agar gajinya bisa naik untuk berubah ya diisukan dulu. Sebuah media untuk menghasilkan dengan media untuk menghasilkan budaya organisasi ya. Ini artinya ya sudahlah tadi ide-ide alat-alatnya ini disesuaikan. Kalau Anda ingin mendapat selentingan, tapi jangan black campaign ya teman-teman ya. Selentingan ini harus bernuansa positif. Kalau Anda black campaign, nanti munculnya jadi fitnah ya.
ya informasi palsu atau hoak atau bohong. Tapi selentingan yang dimaksud di sini adalah selentingan yang bernuansa positif ya, untuk meningkatkan kinerja di dalam organisasi, untuk menyampaikan perubahan dalam organisasi. Jadi isu yang dihembuskan isu yang positif ya, untuk merubah organisasi menjadi lebih baik. Jangan isu yang negatif atau yang bohong, hoak ya. Nah, ini ada distorsi komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa terdistorsi, dipelintir. Bahasa orang sekarang, politikus itu pandai melakukan distorsi komunikasi. Jadi kalau seorang presiden sekarang mengatakan dengan tegas, saya menolak jabatan presiden 3 periode, menolak tegas. Nah, nanti kalau sudah 2014 bisa berubah itu. Nah, ini karena atas kehendak rakyat ya, keinginan rakyat, maka saya tidak bisa menolak, saya menerima jabatan presiden yang ketiga. Ini distorsi dalam politik itu sangat mungkin. Nah, di dalam organisasi, institusi ini juga ada distorsi komunikasi. Ya, ini terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah pesan, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan karyawan, atau keadaan politik setempat untuk mengatur agar ada respon terhadap sebuah pesan. Nah, kalau kata-kata distorsi ini memang cenderungnya ini berkonotasi negatif. Tapi kalau isu itu ya bisa positif bisa negatif. Kalau distorsi, bayangkan karyawan dengan sengaja mengubah pesan. Ini kan negatif ya. Harusnya pesannya A disampaikan B. Seperti tadi politikus ya. Ya inginnya sih 3 periode, tapi didistorsikan, pura-pura tidak mau. Nah, ini distorsi komunikasi. Nah, dampaknya distorsi komunikasi ini adalah menghasilkan kesalahan pengiriman pesan. Otomatis salah semua. Nah, dampaknya bisa menyebabkan kegaduhan. Nah, kalau dalam organisasi dampaknya bisa menimbulkan kerusuhan. Nah, ini di bahasa distorsi ini, kalau dengan gaya bahasa yang kasar itu namanya provokatif, provokator ya. Oke, baik. Nanti apakah di dalam organisasi diperlukan bahasa distorsi ini? Tentunya tidak ya. Ini konotasinya negatif sekali. Nah, mendingan gunakan bahasa isu tadi ya, penyampaian isu, penyampaian pendapat. Kalau ini Anda gunakan, Anda nanti bisa kena delik pidana ya. Oke. Oleh karena distorsi itu mesti ada, ya mesti ada itu. Berita bohong itu mesti ada. Nah, maka kalau Anda menjadi seorang manajer di dalam sebuah organisasi, untuk mengurangi bahasa distorsi, maka apa yang Anda lakukan? Pertama, ya, mengurangi perbedaan kekuasaan antara mereka sendiri dengan bawahannya. Jangan terlalu dominan kalau Anda berkuasa. Kalau terlalu otoriter, bawahannya jadi nggak tahan. Gaya komunikasi Anda tadi ya gaya komunikasi yang tidak tadi ada asertif, yang tidak asertif, kemudian yang kedua tadi apa ya? Nah, ini kalau Anda terlalu dominan, terlalu berkuasa, maka bawahan menjadi tidak kerasan, akhirnya mendistorsi Anda dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Anda. Nah, ini kalau Anda jadi penguasa nggak usahlah terlalu sok ya, terlalu jumawa. Anda duduk di tempat itu karena juga ada bawahan ya. Hargailah bawahannya itu
komunikasi yang baik sehingga Anda tidak didistorsikan komunikasi Anda ya. Oke. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja, memberikan penghargaan ya pada karyawan. Kalau Anda dipercaya oleh bawahan, kata-kata Anda otomatis tidak akan didistorsi. Intinya kalau Anda orang baik gitulah ya. Jadi pimpinan yang baik, ya otomatis karyawannya juga tidak akan gerundel gitulah. Ketiga, mendorong respon stafnya dengan menjalankan rapat-rapat kecil atau rapat-rapat informal. Ini banyak berkomunikasi dengan bawahannya. Ya, banyak mendengar dari bawahannya. Maka ini komunikasinya jadi baik ya, tidak didistorsi. 4. Menentukan tujuan yang dapat mendorong karyawan berfokus pada kepentingan organisasi ya atau diri mereka sendiri. Visi misi jelas ya, tujuan jelas, filosofi jelas ya. Maka ini akan mengurangi distorsi. Yang kelima, melakukan dialog dengan pihak-pihak yang punya pandangan yang berlawanan. Nah ini, kalau ada yang berlawanan, Anda pimpinan, jangan langsung dikotak ya, tapi dengarkan apa keinginan mereka. Ajaklah berkomunikasi, gitu ya. Ini jadi mengajak dialog pihak-pihak yang berlawanan. Sudah tadi ini. Bagaimana komunikasi yang efektif dan efisien? Pertama, jika persepsi yang diperoleh antara pemberi dan penerima pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian, efektif efisien jika pengetahuan di dalam organisasi dari pimpinan kepada karyawan ini bisa berjalan sesuai jalurnya. Efektif jika komunikasi yang disampaikan hemat waktu, hemat biaya, dan hemat pulsa. Ini efektif dan efisien. Jadi efektif itu dalam bahasanya adalah terkait dengan waktu, ya waktunya cepat. Ya. Kalau efisien terhadap terkait dengan biaya, biayanya murah. Jadi komunikasi efektifnya adalah apabila pesannya cepat, biayanya murah. Anda bisa persepsikan sendiri ini ya. Hambatan komunikasi. Nah, Anda harus sebagai pimpinan juga harus mengenal hambatan-hambatan dalam komunikasi. Hambatan bisa terletak di proses ya. Ketika pesan sudah disampaikan prosesnya tidak baik. Misalkan ini ya, kuliah daring. Saya sudah menyampaikan materinya, tapi sinyal Anda ini jelek, ya prosesnya jadi nggak baik, Anda menerima tidak utuh. Hambatan proses. Hambatan pribadi, misalkan saya dalam menyampaikan bahasanya tidak jelas, tidak komunikatif, maka dari saya yang salah itu. Atau dari sebaliknya dari Anda mendengarkan mata pelajaran ini dengan disambi, sambil nyuci, sambil makan. Nah ini menjadi hambatan dalam komunikasi. Sehingga ketika Anda menerimanya tidak utuh. Oke, hambatan fisik ya sudah, orang yang mohon maaf tidak bisa bicara atau tunawicara otomatis punya hambatan dalam komunikasi verbal. Bisanya hanya komunikasi non verbal. Hambatan simantik ya. Apa ini simantik ini ya? Maaf ini saya daripada menjelaskan salah cari sendiri ini apa ini hambatan simantik. Saya nggak paham. Nah, ini asal tulis tadi belum dipahami secara baik. Oke. Karakteristik media komunikasi. Jadi bicara media tadi kan semakin banyak indera yang dilibatkan, semakin banyak komunikasi itu bisa diterima. Ya, maka di sini media ini ada derajatnya ya, dari rendah sampai tinggi. Karakteristik media ini ada rendah, ada yang tinggi. Jadi dari medianya, maka yang paling tinggi itu adalah
apabila komunikasi langsung. Kedua, derajatnya lebih rendah telepon, lebih rendah lagi tertulis formal, dan numerik normal. Ini derajat ya. Umpan baliknya yang paling tinggi itu segera direspon. Jadi 1 day respon, 1 minute respon, 1 second respon. Itu semakin sedetik direspon semakin baik ya. Derajatnya semakin tinggi. Yang berikutnya cepat, lambat, sangat lambat, dan lambat sekali ya. Salurannya, jadi kalau saluran audio visual itu lebih tinggi, lebih baik dibanding dengan audio saja atau visual saja, audio terbatas dan audio terbatas. Ini derajatnya ya. Tipe komunikasi pribadi lebih baik daripada personal atau interpersonal. Sumber bahasa, bahasa tubuh, alami, dan seterusnya. Ini derajat komunikasi. Maka semakin tinggi Anda menggunakan media secara baik, umpan balik secara cepat, saluran komunikasi yang baik, audio maupun visual, tipe komunikasi individu dan bahasa tubuh dan alami, ini akan semakin baik derajat komunikasi yang Anda bangun. Ini tentang kontingensi dalam pemilihan media. Nah, ada derajat rendah dan juga derajat tinggi. Kalau dari segi kekayaan media komunikasinya, tadi ya media komunikasi kan sudah kita bahas, mulai dari media, umpan balik, saluran, tipe, dan sumbernya. Nah, semakin tinggi apabila ini ya, tadi tatap muka, telepon, tulisan, semakin tinggi tatap muka. Kalau kompleksitasnya tadi sudah, jadi ini tadi kalau dibikin ya, ini tabel ini kalau dibikin grafik seperti ini, itu intinya. Silakan nanti dipelajari sendiri. Kemampuan komunikasi mempengaruhi mobilitas atas. Artinya bahwa komunikasi yang Anda sampaikan itu akan mempengaruhi mobilitas atas, akan mempengaruhi pimpinan, top manager, media manager, low manager. Nah, agar bisa mempengaruhi mobilitas atas, mempengaruhi pimpinan Anda, kemampuan apa yang harus Anda miliki? Ini ada 3 kemampuan yang Anda miliki. Ya, kecakapan, keadaan, dan pelibatan. Nah, jadi agar pimpinan itu mendengar dan terpengaruh dengan komunikasi Anda harus cakap. Tadi sudah bisa kita bahas di depan tadi, sudah banyak ya. Kecakapan mengenal budaya, asertif, agresif, menahan diri, mendengar tadi sudah. Yang kedua, keadaan. Anda bisa memahami profil perusahaan atau profil organisasi, memahami kebijakan, memahami iklim organisasi, memahami geografis dari organisasi. Kalau Anda bisa memahami ini, komunikasi Anda jadi bagus. Kemudian pelibatan. Kalau Anda berbicara melibatkan teman banyak, hasil musyawarah. Kemudian berbeda kalau Anda hanya sendirian. Melibatkan atasan, melibatkan bawahan, semua yang dilibatkan lebih banyak, maka efek mobilitas atas itu menjadi semakin bagus. Artinya komunikasi Anda didengar oleh atasan. Nah, perhatikan ketiga komponen ini agar komunikasi Anda bisa meningkatkan mobilitas atas. Oke. Model pemahaman pendengar. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa komponen organisasi adalah ada komunikator, ada pesan, ada komunikan. Komunikan itu mendengar informasi yang Anda sampaikan. Agar komunikan mendengar dengan baik, apa yang harus Anda lakukan? Ada 4
model pemahaman pendengar. Jadi kalau Anda mengkomunikasikan, jadi komunikator, agar pendengar itu bisa memahami komunikasi yang Anda sampaikan, perhatikan 4 hal ini. Pertama, karakteristik pendengar. Anda pahami karakter pendengarnya itu, pimpinan Anda itu apakah orang yang emosional, ya, orang yang asertif, ya, orang yang akomodatif, atau orang yang bagaimana karakternya itu. Nah, ini kalau di sini disebutkan karakter pendengarnya itu apakah mempunyai kemampuan membaca yang baik, ya, akademiknya bagus, mampu menggunakan kosakata, apakah dia dalam kondisi lelah, apakah dia laki-laki atau perempuan. Ini penting ya, kalau Anda pimpinan Anda perempuan, Anda laki-laki, bawahannya gaya komunikasi kan berbeda. Perempuan lebih cenderung perasaan, ya, maka gaya komunikasi Anda harus mengikuti pimpinan perempuan itu. Nah, gender ya, motivasi intuisi dan seterusnya. Berikutnya, karakteristik pesan. Pesan yang Anda sampaikan harus jelas, tidak ambigu, tidak bertele-tele, suaranya aktif, suaranya bisa jelas, ya. Isinya padat, singkat, ya, dan bisa memenuhi harapannya. Kemudian karakteristik pembicaranya, yang Anda lawan bicara atau komunikannya itu atau pendengarnya itu, kecepatan bicara harus diatur, kefasihan omongnya diatur, visibilitas pembicara, kredibilitas pembicara. Kalau Anda ingin didengar pimpinan yang jadi juru bicara, mohon maaf, pilihlah yang dari segi pendidikan bagus, ya, dari segi prestasi bagus, kemampuannya bagus. Nah, ini akan mudah diterima oleh orang lain, ya, meyakinkan orang. Dan lingkungan, Anda perhatikan lingkungan tempat Anda komunikasi. Situasi lingkungannya, kalau kita sedang sibuk-sibuk, ya Anda jangan ajak ngomong. Ini otomatis Anda akan banyak diabaikan. Maka nanti kalau Anda SMS pimpinan, yaitu pilih situasi yang nyaman dari pendengar pimpinan Anda itu. Oke, silakan diterjemahkan yang lainnya ya sendiri. Kunci untuk menjadi pendengar yang efektif, ya. Udah, ini dipelajari sendiri. Saya pikir tidak jauh beda dari apa yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Ini sebagai penambah wawasan, karena banyak kalau saya sampaikan nggak mungkin waktunya habis nanti. Terima kasih, ya. Oke, itu saudara. Terakhir dari kunci untuk mendengar yang efektif, yaitu pandangan yang buruk, pandangan yang baik. Jadi ada 11 ya, kunci menjadi pendengar yang efektif, ya. Sudah, nanti dibaca sendiri. Dan akan kita lanjutkan sesi Zoom atau sesi Meet nanti dengan diskusi lebih banyak, ya. Dari sesi ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.